podcast saya Dawasti Rohani Simajuta dengan judul Merajut Kebanggaan Perjalanan Nasionalisme di Era Digital. Mari kita saksikan bersama. Suasana yang cerah di SMA Negeri 1 Serbajadi, Serdang Bedagai. Ibu Damasti masuk ke kelas 11 IPA 1 dengan membawa bendera merah putih kecil. Sambil tersenyum ke arah siswa, siap melakukan pembelajaran sejarah. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat pagi Bu, kabar baik. Kita bersyukur hari ini kita semua sehat dan siap memulai pembelajaran. Apakah semua semangat belajar hari ini? Semangat Bu. Baik, Ibu punya pertanyaan. Siapa di sini yang bangga menjadi orang Indonesia? Guru mengangkat tangan dengan semangat. Beberapa siswa mengikuti, tetapi ada yang ragu-ragu. Kenapa ragu? Apa mungkin kalian belum yakin atau belum tahu alasan bangga menjadi warga Indonesia? Kadang merasa bangga, Bu. Tapi, jujur kalau lagi lihat negara lain seperti Korea atau Jepang, kok keren banget ya budaya mereka? Wah, menarik Alia. Memang keren kalau kita lihat budaya mereka. Tetapi, tahukah kalian, kita juga punya kebudayaan yang luar biasa. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai dari memahami arti nasionalisme? Ada yang bisa jelaskan? Nasionalisme itu rasa cinta negara kita bukan, Bu? Betul sekali, Dina. Tapi, nasionalisme bukan hanya cinta. Nasionalisme juga melibatkan tindakan. Jadi, kalau sekarang, apa yang menurut kalian bisa disebut tindakan nasionalisme? Posting konten budaya Indonesia di medsos? Mungkin, Bu? Benar. Di era digital ini, nasionalisme bisa diwujudkan dengan cara-cara kreatif, seperti membuat konten yang mengangkat budaya Indonesia, sejarah, atau keunikan daerah kita. Dan itu yang ingin saya ajak kalian lakukan hari ini. Ibu Damasti memutar video pendek tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di layar proyektor. Menampilkan masa penjajahan hingga kemerdekaan. Video diakhiri dengan beberapa kutipan semangat dari pahlawan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Setelah melihat video tadi, apa yang kalian rasakan? Rasanya seperti terharu, Bu. Mereka berjuang sampai mempertaruhkan nyawa. Tepat sekali, Santi. Para pejuang kita berjuang untuk kemerdekaan dengan mengorbankan banyak hal. Sekarang, apa perbedaan nasionalisme di masa mereka dan masa kita sekarang? Dulu, mungkin nasionalisme lebih berani melawan penjajah, Bu. Kalau sekarang, kita sudah merdeka. Tapi, mungkin lebih ke mempertahankan budaya, menghargai keberagaman ya, Bu ya. Bagus sekali, Alia. Nasionalisme sekarang lebih luas maknanya. Tidak hanya melawan penjajah, tetapi bagaimana kita mempertahankan identitas, budaya, dan persatuan. Nah, bagaimana kalian bisa menerapkan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menggunakan produk lokal, Bu, atau bangga berbicara bahasa daerah. Apakah bisa seperti itu? Betul, Rian. Dan jangan lupa bersikap baik pada sesama tanpa membedakan suku, agama, atau asal daerah. Itu juga merupakan sebuah sikap nasionalisme. Seperti kita tahu, Indonesia adalah bangsa yang beragam. Nah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kalian praktikkan ini lewat cara kreatif? Ibu Damasti membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberi tugas membuat konten digital tentang budaya Indonesia. Para siswa tampak bersemangat, mulai berdiskusi dan berkreasi dengan ide-ide mereka. Nah, anak-anak, mari setiap kelompok coba pilih satu topik budaya Indonesia. Apakah itu tarian daerah, kuliner, lagu tradisional, atau bahasa daerah. Ibu ingin melihat kalian membuat kreativitas tentang konten digital yang nantinya itu bisa diunggah ke media sosial sekolah dan juga ke media sosial kalian pribadi. Ibu, kalau kelompok saya mau membuat video singkat tentang cara menyambut tamu khas suku Batak, apakah boleh? Boleh banget, Rian. Selain itu, kalian juga bisa kasih penjelasan singkat tentang makna di balik tradisi tersebut. Jangan lupa ya buat kontennya menarik. Bu, kalau kelompok kami mau buat video tentang makanan khas Sumatera Utara kayak lontong Medan, seru kan? Bagus sekali, Dina. Kalian bisa jelaskan asal-usulnya dan kenapa makanan itu begitu populer. Ingat, nasionalisme kita bisa tumbuh dari mengenal budaya kita sendiri. Semakin kita kenal, semakin kita bangga. Setelah semua kelompok selesai membuat konten, masing-masing kelompok menampilkan karya mereka di depan kelas. Ibu Damasti memberikan tanggapan dan refleksi atas setiap presentasi mereka. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah lihat hasil karya masing-masing kan? Nah, bagaimana rasanya dan bagaimana respon kalian terhadap karya yang sudah kalian tampilkan? Bu, saya jadi sadar. Ternyata kita punya banyak banget kebudayaan yang kadang suka dilupakan. Nah, benar Santi. Itulah kenapa penting bagi kita untuk menjaga dan memperkenalkannya. Nasionalisme bisa kita tunjukkan dari kebanggaan dan usaha kita mengenal budaya sendiri. Apa yang kalian lakukan hari ini meskipun kecil adalah bentuk dari nasionalisme. Jadi Bu, nasionalisme itu bukan cuma upacara atau formalitas ya, tapi juga bisa lewat hal-hal sederhana. Betul sekali, Rian. Nasionalisme bukan sekedar ritual, tetapi semangat yang kita bawa dalam tindakan sehari-hari. Misalnya menghargai keberagaman teman-teman kalian di sini nih saat belajar, bahasa daerah yang kalian lestarikan dan tradisi kalian sendiri. Selain itu, ingat ya, teknologi boleh berkembang, tapi jangan sampai jati diri kita sebagai bangsa luntur. Bu, saya jadi ingin lebih banyak tahu tentang budaya dari daerah lain juga. Luar biasa, Alia. Semakin mengenal budaya dari berbagai daerah di Indonesia, semakin kalian akan merasakan indahnya keberagaman. Dan itu adalah salah satu kekuatan nasionalisme.
bersatu di tengah perbedaan. Saya sangat setuju, Bu. Sebagai generasi muda, kami harus menunjukkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, setuju teman-teman? Setuju. Wah, hebat. Ibu berharap kalian terlatih dan terbiasa menerapkan nasionalisme dan saling mendukung. Sampai jumpa dalam pelajaran kita selanjutnya ya. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, Bu. Sampai jumpa. Seluruh kelas bertepuk tangan penuh semangat, terinspirasi oleh pengalaman belajar mereka hari ini.